Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, Ibu pimpin langsung. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah melakukan absensi pada WhatsApp group? Pagi, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik. Ya, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Ada yang ingin memimpin? Coba Ibu minta tolong pada Rizka untuk memimpin temannya. Baik, teman-teman. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna, ayo maju, Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih untuk Rizka dan untuk ada anak-anak semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan PPT terlebih dahulu. Sudah kelihatan PPT dari Ibu, anak-anak? Sudah, Ibu. Baik. Sudah, Bu. Kali ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, tema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, dan pembelajaran yang ketiga ya anak-anak. Dan di sini tujuan pembelajarannya yaitu dengan kegiatan membaca, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menemukan informasi penting, siswa mampu menjelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf dengan tepat. Dan ketiga, dengan kegiatan berdiskusi tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab, siswa dapat menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian lihat di sini ada teks. Pagi itu, Udin ikut ayahnya membayar pajak sepeda motor di kantor Samsat. Kebetulan hari itu Udin sedang libur akhir semester. Udin melihat banyak orang duduk sambil menunggu antrian untuk mendapatkan giliran membayar pajak. Membayar pajak merupakan salah satu pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Udin dan ayahnya di sana? Bayar pajak, Ibu. Pajak sepeda motor. Ya, pintar. Nah, apakah ayah Udin itu sudah melakukan tanggung jawabnya sebagai warga negara? Sudah. Ya, karena ayah Udin telah bayar pajak dengan tepat waktu. Nah, sekarang Ibu ada teks. Coba Ibu minta tolong sama Sista Cahyani untuk baca yang pertama. Kelihatan? Saya, Bu, ya? Ya. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Jika semua warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika warga negara tidak memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara, maka tujuan negara yaitu masyarakat sejahtera tidak akan pernah terwujud. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebenarnya digunakan untuk pembangunan bangsa.
misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Jika pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, maka pembangunan akan berlangsung dengan baik. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, melaksanakan tanggung jawab membayar pajak tepat waktu akan memberikan dampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Sista Syaini. Selanjutnya coba Dian Sunari membaca teks tersebut. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Dalam dengan membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat, akan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan terwujud dengan baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Terima kasih Dian Sunari. Selanjutnya teks ini coba Rizka membaca. Tanggung jawab tidak hanya tercermin pada pelaksanaan kewajiban, tetapi juga tercermin pada pelaksanaan hak dan dengan benar. Contoh pelaksanaan hak dengan benar adalah antara lain memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan, hemat dalam dengan tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian sumber daya alam bisa dilakukan dengan melakukan pembaruan. Misalnya, melakukan penghijauan kembali dan pembibitan. Menjaga kelestarian sumber daya alam berkaitan dengan pelaksanaan hak juga dapat dilakukan dengan tidak mengambil habitat laut saat menikmati keindahan alam laut. Udah, Bu. Ya, terima kasih Rizka. Nah, Ya, Bu. selanjutnya teks ini coba Ibu minta tolong Sinta dia untuk baca. Dua paragraf ini, Bu. Ya, Sinta. Pada kenyataannya, masih banyak warga negara yang belum melaksanakan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan benar dan sungguh-sungguh. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang tidak dilaksanakan dengan benar akan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat. Contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara antara lain korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah seharusnya dihilangkan dengan menegakkan hukum agar tidak ada lagi perbuatan sama di kemudian hari. Sebagai warga negara, kita harus selalu melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dimulai dari lingkup yang kecil, yaitu dari diri sendiri, misalnya sebagai pelajar atau selalu rajin belajar agar mendapatkan prestasi yang baik. Selanjutnya, penerapan tanggung jawab sebagai warga negara dikembangkan dalam lingkup yang lebih besar, yakni keluarga dan pada akhirnya pada lingkup kehidupan masyarakat. Jika pelaksanaan tersebut dapat berlangsung dengan baik, maka masyarakat sejahtera akan tercipta dan negara kuat akan terwujud. Ya, baik, Sinta dia, terima kasih. Nah, karena kalian sudah membaca ke-6 paragraf sebelumnya, selanjutnya di sini ada tugas. Dari membaca paragraf-paragraf tadi, coba kalian temukan informasi penting dalam setiap paragraf berdasarkan gagasan utama yang ada di dalamnya. Ini ada contohnya pada paragraf 1, gagasan utamanya dampak pelaksanaan tanggung jawab. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara memiliki dampak yang positif. Nah, untuk paragraf-paragraf selanjutnya, coba kalian jawab sendiri dulu ya, nanti kita bahas bersama. Ibu kasih waktu 15 menit.
Baik, karena kalian sudah menemukan jawabannya? Sudah, Bu. Ya, karena sudah. Coba pada paragraf 2, siapa yang mau menjawab? Ya, Karlan dari. 2. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Itu gagasan utamanya. Untuk ilustrasi pentingnya, itu ada contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dengan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ya, terima kasih Karlan dari. Selanjutnya, itu jawabannya sudah benar. Selanjutnya pada paragraf 3, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Rizka. Ya, bentar, Bu. Iya. Paragraf ketiga. Gagasan utamanya bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Informasi pentingnya bentuk tanggung jawab warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa berdampak pada semakin kuatnya suatu negara. Udah, Bu. Baik, terima kasih Rizka. Jawabannya sudah benar. Selanjutnya paragraf keempat, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Sista. Gagasan utamanya yaitu bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Lalu informasi pentingnya, bentuk tanggung jawab warga negara adalah menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa, berdampak pada keutuhan kekayaan budaya bangsa. Ya, benar sekali Sista. Terima kasih. Selanjutnya paragraf yang keberapa, Nana? Kelima, Bu. Ya, yang kelima. Silakan Sinta Dia. Gagasan utamanya yaitu pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan tidak baik membawa dampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat, Bu. Ya, terima kasih Sinta Dia. Pada paragraf ke-6, coba yang terakhir Dian Sunari. Gagasan utama, pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Informasi pentingnya, pelaksanaan tanggung jawab warga negara dengan baik membuat masyarakat sejahtera dan damai menjadi kuat. Ya, benar sekali. Terima kasih untuk Dian Sunari dan anak-anak semuanya. Jadi kalian sudah mengerti ya di mana mencari gagasan utama. Di mana gagasan utama ini pada pembelajaran kita sebelumnya, pembelajaran pertama, yaitu terdapat pada awal kalimat, akhir kalimat, dan di tengah-tengah kalimat. Nah, selanjutnya, Ibu minta kalian membuat kelompok dan mendiskusikan bersama kelompok kalian tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti jawaban itu kalian dapat sampaikan secara langsung terhadap kelompok kalian. Nah, di sini Ibu bagi kelompoknya Mekar Wulandari dengan Sista Cahyani dan Dian Sunari. Kelompok pertama dan kelompok kedua Cinta Diah dengan Rizka. Sudah mengerti anak-anak? Di sini ada contoh, misalnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkan itu berlangsungnya pembangunan bangsa. Nah, untuk contoh-contoh berikutnya, kalian bisa cari sendiri, sudah Ibu tadi pada teks sudah ada ya. Silakan dijawab Ibu, silakan cari jawabannya, Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah menemukan jawabannya sama kelompok? Sudah, Ibu. Ya, Sudah, Bu. Ibu share PPT ya. Nah, untuk kelompok pertama, coba silakan dijawab. Contohnya seperti apa? Nomor 2, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Lalu
Dampak yang ditimbulkan, terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, tentram, sehingga negara akan semakin kuat. Ya, bagus. Dari kelompok 1 dari Sista. Selanjutnya, kelompok 2. Ada yang bisa jawab contohnya? Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Sinta. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yaitu mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat, Bu. Ya, bagus. Jawabannya sudah benar. Lagi satu. Coba yang kelompok 1 jawab. Contohnya. Yang nomor 4, yaitu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak yang ditimbulkan, sumber daya alam menjadi terjaga. Ya, itu merupakan keseluruhan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang dapat menimbulkan dampak yang positif jika pelaksanaan itu terjadi dengan positif. Selanjutnya, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu mensejahterakan menuju masyarakat yang sejahtera. Nah, untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, selain kita melaksanakan kegiatan tanggung jawab sebagai warga negara, yaitu misalnya membayar pajak tepat waktu, merupakan salah satu pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, selain itu dalam mengembangkan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara ini sudah tercantum pada pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, namun upaya-upaya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara ini masih belum dilaksanakan oleh seluruh warga negara dengan baik dan benar. Nah, kita anak-anak sebagai warga negara Indonesia harus selalu melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Misalnya orang tua kalian harus selalu membayar pajak dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya ada soal upaya apa saja yang dapat kamu lakukan untuk memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, di sini tadi sudah Ibu sempat sampaikan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara itu melaksanakan bayar pajak, menjaga persatuan kesatuan, dan lain-lainnya. Di sini coba kalian sebutkan selain hal tersebut untuk memberikan kontribusi kalian untuk upaya pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Ada yang bisa menjawab? Ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian ingin memberikan kontribusi seperti apa? Misalnya Ibu beri contoh, kalian saling melakukan toleransi antar setiap warga negara. Itu merupakan salah satu kontribusi kalian untuk mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, selanjutnya, apakah kalian bisa jawab lagi upaya apa yang bisa diberikan? Saya, Bu. Ya, Sista Cahyani. Contohnya yaitu saling menghormati antara individu walaupun bertentangan. Ya, betul. Ada yang bisa jawab lagi? Saya, Bu. Yes. Siapa tadi? Rizka, Bu. Ya, Rizka, silakan bisa jawab. Meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri yang ada di Indonesia. Ya, itu merupakan suatu yang sangat penting ya. Selanjutnya ada yang bisa jawab lagi? Jadi satu aja. Ya, Dian Senari. Ada membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Ya, benar. Nah, selain itu kita juga dapat memperbaiki turut dalam gotong royong memperbaiki fasilitas-fasilitas umum sekitar kita ya. Nah, karena pembelajaran hari ini telah selesai, anak-anak ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang belum jelas. Tidak, Bu. Tidak. Nah, ada yang ingin memberikan kesimpulan?
Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu memberikan kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara ada banyak bentuknya. Misalnya membayar pajak. Nah, dalam membayar pajak tepat waktu ini, di mana itu dapat memberikan dampak yang positif, yaitu berlangsungnya pembangunan bangsa. Selain itu, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan yang berdampak semakin kuatnya warga negara, semakin kuatnya negara tersebut dengan melakukan toleransi antar umat beragama dan selalu rukun antar umat beragama. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Untuk mengakhirinya, kita tutup dengan doa. Ada yang bisa memimpin doa? Ya, silakan Dian Sunari. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dian Sunari. Nah, anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, kalian bisa leave dari Google Classroom, Google Zoom, dari Zoom ya anak-anak. Silakan leave. Makasih, Bu. Ya, makasih. Makasih, Bu. Ya. Dadah, Ibu. Dadah.